Dalam Bapa dan Putra dan Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa kami selalu diingatkan untuk tidak ikut arus dunia, kesombongan, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Tapi terus mencari Allah, seberapa lama, seberapa jauh, dan mengikuti kehendaknya yang baik. Seperti Nabi Hana yang hari ini telah melihat dan memandang Yesus sebagai Mesias, sebagai pelepas kesengsaraan bangsa Israel yang ia rindukan dan dambakan. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama hari ini kita diingatkan supaya kita jangan ikut arus dunia. Bapak-bapak, anak-anak, ibu, dan semua keluarga sadar bahwa arus dan aliran duniawi yang penuh kesombongan, yang penuh keangkuhan, yang penuh dengan keinginan-keinginan daging. Sadarkah kita bahwa apa yang sedang kita jalani ini, kita berada dalam jalan Allah, jalan keselamatan, ataukah jalan yang membawa kita kepada kesombongan, keangkuhan hidup, dan keinginan daging? Silahkan, dan kita pada akhir tahun ini kita mencoba bertanya, di manakah aliran jalan kita ini? Apakah penuh dengan keinginan daging, keinginan dosa, keinginan duniawi, keangkuhan hidup, kesombongan hidup, ataukah kerendahan hati dan nilai-nilai ilahi yang Tuhan tanamkan dalam hati kita semua manusia, di mana kita sebagai yang diciptakan oleh Allah, secitra dengan Allah, yang diberi karunia hembusan nafas Allah, ruah Allah, supaya kita menjadi serupa dengan Dia dan menemukan keselamatan, kebaikan seperti yang dinyatakan oleh Nabi Hana. Dalam bacaan Injil hari ini, ketika dia berada di bait Allah dan bertemu dengan Sang Immanuel, pelepas kesengsaraan bangsa Israel, Mesias yang didambakan, dia merasa inilah terpenuhi. Seorang janda yang puluhan tahun tinggal di bait Allah dengan berdoa, dengan berpuasa, dengan bermati raga, dan tentu saja dia belajar dari kitab suci Perjanjian Lama. Dia mendengarkan kutipan-kutipan kitab suci Perjanjian Lama, sehingga ia tahu, mungkin merasa, dan Roh Kudus mungkin menggerakkan hatinya untuk bertemu dengan Sang Mesias, Sang Immanuel yang didambakan itu. Saudaraku terkasih dalam Kristus, menarik bahwa pengetahuan kita tentang Yesus bukan hanya pengetahuan intelektual, rasional, bahkan meskipun itu sangat penting sekalipun. Orang bisa pandai tentang segala sesuatu yang rohani, tapi belum tentu juga dia menghayati dan mengalami Yesus yang ilahi itu, Yesus sebagai anak Allah. Dan bagaimana Hana dapat mendapatkan kebijaksanaan hikmah ilahi itu, yaitu lewat apa? Lewat puasa dan berdoa, lewat mati raga dan berdoa. Saudara, hampir jarang orang berbicara dengan sungguh-sungguh bahwa berpuasa adalah salah satu sarana dan metode untuk semakin dekat dengan Tuhan. Hampir orang tidak katakanlah tidak menghargai lagi puasa sebagai ungkapan penyangkalan diri, sebagai ungkapan pengosongan diri. Dan dengan pengosongan diri itu kita diajak ke tingkat hidup rohani yang lebih tinggi. Saudaraku terkasih, begitu banyak literatur sastra kuno di Indonesia, di Jawa, bahkan hampir 30.000 lembar lontar yang tersimpan di perpustakaan Leiden di Belanda, yang berasal dari para resi kita, yang berasal dari para pujangga-pujangga Jawa, pujangga-pujangga Indonesia.
Bagaimana mereka mendapatkan pengetahuan tentang yang ilahi itu ketika mereka belum mendapatkan buku-buku bahkan kitab suci yang sangat langka pada waktu itu. Dan ini merupakan suatu kekayaan rohani yang luar biasa. Bukan hanya tulisan-tulisan, tapi juga keris-keris yang begitu perfect, begitu sempurna diukir, ditata dengan sistem merkuri, dengan besi meteor, ya, dengan pegangannya. Kalau Anda lihat di medsos itu bagaimana dilaporkan tentang keris-keris yang berada di museum Belanda. Begitu cantik, begitu luar biasa. Itu semua kekayaan rohani, kekayaan spiritual bangsa kita, kekayaan sastra. Dan itu hampir tidak mungkin kalau orang tersebut tidak melakukan pertapaan, melakukan puasa, membuatkan mati raga untuk mengenal apa yang indah, ya, yang sesungguhnya yang Tuhan berikan kepada kita. Alam semesta yang kita ada di sekarang ini begitu indah, begitu mulia, begitu besar. Tapi jangan lupa itu baru sebagian kecil dari realitas dunia yang Tuhan ciptakan. Ada di bawah tanah, ada di atas langit, ada di di mana-mana, bahkan yang tak kelihatan tersebut. Lebih indah daripada yang kita lihat sekarang ini. Bagaimana Petrus, Yakobus dan Yohanes melihat Yesus yang berubah rupa dengan kecantikan, dengan keindahan wajah Yesus yang tak terlukiskan dengan kata-kata. Dan itulah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, kita semua manusia diberi daya dan kemampuan ilahi karena kita adalah percikan cahaya Allah. Karena kita adalah hembusan nafas Allah. Karena kita adalah bagian dari Allah yang diberikan kepada kita. Maka kita menjadi abadi dibandingkan dengan ciptaan lain yang bisa habis selesai. Tapi kita adalah karena hembusan, karena bagian secitra dan segambar dengan Allah, maka hidup kita abadi. Nah, bagaimana keabadian itu kita usahakan? Ya, selalu dengan berbuat baik seperti yang Tuhan sendiri berikan kepada kita dengan roh-roh baik. Tapi juga keabadian itu bisa aja orang mendengarkan roh dari pihak yang lain, roh kejahatan, ya, roh kedagingan, roh duniawi, seperti yang dikatakan tadi dalam bacaan pertama. Janganlah ikuti dorongan-dorongan duniawi, roh-roh duniawi, kedagingan, kesombongan, keangkuhan, dan segala pikiran-pikiran jahat yang ada atau segala yang jahat yang ada di dunia ini. Jangan diikuti. Jangan ikuti arus seperti itu. Ikutilah kalau kita ingin mendapatkan kebahagiaan abadi, kedamaian abadi, tidak bisa lain kecuali mengikuti kehendak Allah. Dan untuk itu maka kita harus melewati media apa? Yaitu berpuasa, bermati raga, menyangkal diri, mengatur dorongan-dorongan nafsu dalam diri kita sedemikian rupa dengan tidak makan, tidak minum atau penyangkalan-penyangkalan diri yang lain. Dan tentu saja dengan berdoa. Dengan berpuasa dan berdoa kita diajak ke tingkat yang lebih tinggi daripada sekedar tingkat fisik, tingkat biologis, tetapi kita diajak ke tingkat ilahi, ke tingkat roh. Ya, dan itulah yang terjadi, yang dilakukan oleh para santo santa, yang dilakukan oleh pujangga-pujangga gereja, yang dilakukan oleh pujangga-pujangga bangsa ini, sehingga mereka mendapatkan hikmah dan kebijaksanaan yang mengatasi ruang dan waktu. Cobalah lihat tulisan-tulisan sastra dari Mangkunegaran yang indah sekali. Kita lihat bagaimana Jangka Joyoboyo yang meramalkan akan terjadi sesuatu di puluhan tahun kemudian yang hampir pas dengan apa yang mereka yang dia kira, yang dia nubuatkan. Kitab suci juga adalah sesuatu naskah-naskah ilahi, ya, yang berkat Roh Kudus yang diilhamkan kepada para penulis-penulis kitab suci. Demikian juga penulis-penulis pujangga-pujangga bangsa dan negara kita. Tulisan-tulisan yang sangat indah, yang bijak, yang penuh hikmat dan seterusnya. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, apakah kita mau melahirkan tulisan-tulisan hikmah, ya, yang penuh kebaikan, kemuliaan? Tidak bisa tidak kalau kita berdoa, mendapatkan ilham, mendapatkan pewahyuan, mendapatkan pencerahan dari Tuhan. Bukan hanya lewat apa yang kita lihat, tapi lewat relasi,
dan penyangkalan diri, supaya kita tidak terbawa kepada arus dunia. Tuhan memberkati Anda, dan semoga kita semua Anda didorong untuk semakin masuk di dalam perjumpaan dengan Tuhan lewat puasa, doa, keheningan, dan kesunyian. Tuhan memberkati Anda semua dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.